Baiklah sobat semuanya, ini adalah merupakan aturan untuk pemilihan formasi P3K Guru tahun 2023. Di sini nanti teman-teman P1, P2, P3 dan juga P4 untuk mendaftar ini tidak bersamaan ya, nanti akan diberikan jeda waktu. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu persyaratan pelamar P3K Guru 2023. Ternyata di sini nanti kalau misalkan kita cermati terdapat 10 kategori pendaftar P3K Guru 2023. Tentunya bagi teman-teman yang belum masuk kategori sebelumnya, ini kalian bisa cek dan nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Termasuk juga kabar gembira untuk teman-teman tenaga honorer kategori 2 yang tidak terdaftar di Dapodik ataupun juga yang sudah tidak mengajar menjadi guru honorer. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, pada video-video sebelumnya di sini sudah kita bahas ya terkait tentang tahapan pengisian formasi. Itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Sepanjang kebutuhan dan juga formasi di Pemda itu tersedia. Yang mana urutan untuk penempatan ini kan formasi pendistribusiannya itu didahulukan untuk teman-teman yang PG 2021. Nah, yang sudah lulus passing grade terdiri dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri lulusan PPG dan juga guru swasta. Kemudian jika masih ada formasi sisa, nanti akan diberikan untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri lebih dari 3 tahun dan juga untuk lulusan PPG serta guru non ASN. Nah, berikutnya di sini ada informasi terbaru terkait tentang persyaratan pelamar, teman. Yang mana di sini ada penambahan dari kriteria guru yang nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Nah, kalau misalkan di sini disampaikan yaitu terdapat 5 kategori ya. Yaitu di sini yang disebut sebagai P1. P1 itu adalah pelamar yang telah memiliki nilai passing grade di tahun 2021 yang usianya ini adalah belum usia 60 tahun ya di tahun 2023. Nah, yang dimaksud dengan P1 2021 itu siapa saja? Ya, ini P1 2021 itu terdiri dari 4 kategori, yaitu guru honor K2 yang sudah lulus passing grade 2021, kemudian guru sekolah negeri lulus passing grade 2021, lulusan PPG lulus passing grade 2021 dan juga guru swasta yang sudah lulus passing grade 2021. Jadi untuk teman-teman sesama P1 di sini nanti adalah punya kesetaraan yang sama ya. Nanti akan berhak untuk bisa langsung ditempatkan pada seleksi 2023 ini. Nah, kemudian di sini teman-teman P1 entah itu THK 2, kemudian guru negeri maupun juga PPG dan swasta, asalkan usianya belum mencapai 60 tahun, silakan nanti login saja di akun SSCASN nanti mulai malam ini ya. Untuk nanti melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Nah, ini teman. Kemudian berikutnya berarti di sini untuk P1 itu terdapat 4 kategori kan. Di sini ada 4. Nah, ada 4 kriteria guru honorer yang nanti bisa daftar, yaitu P1 dari kategori terbagi 4 ini. Kemudian yang kedua ini ada P2. Nah, P2 itu adalah guru yang sebagai guru honorer kategori 2, atau teman-teman guru honorer kategori 2 itu adalah yang memiliki nomor THK 2 dan juga terdaftar pada Dapodik ya. Ini melamar pada instansi sesuai dengan instansi di Dapodiknya, teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman THK 2 nanti login ke akun akan terbaca di Dapodiknya itu di kabupaten, provinsi atau kota mana. Nanti kalian melamar ya sesuai dengan Dapodiknya. Nah, misalkan saya itu di Kabupaten Ngawi, berarti nanti saya ya mendaftarnya di Kabupaten Ngawi kan, karena Dapodik saya di SMP 1 Ngawi misalkan. Nah, di sini untuk yang kabar gembira bagi teman-teman guru honorer kategori 2 yaitu pegawai X THK 2 yang tidak terdaftar atau tidak ada pada Dapodik dan juga melamar pada instansi sesuai dengan pilihannya. Nah, di sini adalah ada perubahan teman-teman honorer K2 yang tidak terdaftar di Dapodik. Entah itu teman-teman K2 yang sudah nggak ngajar, atau mungkin K2 yang ngajar di sekolah swasta, atau mungkin di MI, atau mungkin ngajar di apa itu ya, bukan ngajar ya, tapi istilahnya itu teman-teman tuh bekerja pada bidang lain. Ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Dan teman-teman untuk THK 2 yang tidak terdaftar di Dapodik, nanti teman-teman bebas ya untuk melamar di instansi sesuai dengan pilihannya. Karena nggak terdaftar di Dapodik, nanti kita bebas untuk mendaftar dimanapun, teman-teman. Kemudian untuk berikutnya yaitu P3.
Nah, yang dimaksud dengan P3 yaitu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini adalah disebut sebagai guru bukan PNS. Berikutnya di sini nanti syaratnya untuk P3 ini adalah harus berjenis PTK-nya itu guru ya. Teman-teman bisa mengecek di info GTK masing-masing di Dapodiknya apakah teman-teman itu jenis PTK-nya itu sebagai guru, tenaga administrasi, atau penjaga, atau sebagai apa. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman selain guru nanti tidak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K Guru 2023 meskipun kita ini memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun ya. Nah, kemudian syarat untuk P3 selain kita jenis PTK-nya itu juga guru, di sini juga induk kita ini harus pada sekolah negeri ya. Kalau misalkan guru sekolah swasta masa kerja 10 tahun, 15 tahun namun induknya di sekolah swasta, maka teman-teman nanti tidak termasuk dalam P3. Karena P3 itu adalah guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik ya. Dan jenis PTK-nya ini harus sebagai guru. Nah, ini yaitu terdaftar pada Dapodik minimal pada 3 tahun ajaran. Kemudian berikutnya ini ada P4. Nah, P4 adalah PPG Prajabatan. Nah, teman-teman lulusan PPG Prajabatan yang baru saja lulus kemarin, ini nanti teman-teman yang belum menjadi guru kan, ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Kemarin baru saja diluluskan itu yaitu lulus UKPPG, itu lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 angkatan 1 ya. Nah, teman-teman nanti silahkan melakukan pendaftaran, nanti teman-teman bisa ya untuk melakukan pendaftaran di tahun ini. Kemudian P4 berikutnya itu adalah guru bukan PNS atau guru honorer di sekolah negeri yang masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta atau guru honorer di sekolah swasta. Nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalkan di sini kita jumlah, ini yang bisa mendaftar ini ada 4, kemudian 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10 ya. Nah, karena untuk guru bukan PNS ini terdiri dari guru honorer sekolah negeri dan swasta. Yang swasta itu adalah terdaftar Dapodik berapa tahun pun nanti masuk ke P4 atau pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini nanti dari seluruh kategori pelamar, di sini nanti akan ada aturan untuk pemilihan formasi. Nah, di sini nanti jika kondisinya untuk formasi itu habis untuk penempatan P1, maka P2, P3 dan P4 nanti tidak bisa melanjutkan pendaftaran, teman-teman. Misalkan P1 guru kelas itu jumlahnya adalah 10, namun formasi yang dibuka itu hanya 10. Berarti nanti habis untuk P1. P2, P3, P4 nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, kalau misalkan formasinya 10, P1-nya 31, berarti kan masih 9 nih. Nanti teman-teman ini bisa memanfaatkan disebut sebagai sisa formasi ya, untuk penempatan teman-teman nanti P2, P3 dan juga P4. Nah, ini jadi terkait tentang formasi ini sudah dipisahkan dan mengikuti poin-poin sebelumnya. Saya rasa di kabupaten kota ini sudah ada yang memisahkan formasi, mana itu formasi untuk khusus, mana itu formasi untuk yang umum, teman-teman. Dan berikutnya nanti lini masa untuk pendaftaran pun ini nanti juga akan dibedakan, yaitu 15 hari pertama pendaftaran dibuka, teman-teman nanti yang melakukan pendaftaran ini yang P1, P2 dan juga P3. Nah, 5 hari berikutnya ini adalah teman-teman yang dari pelamar umum ini bisa baru bisa melakukan pendaftaran. Ini adalah untuk aturan terbaru nanti ketika pendaftaran sudah dibuka. Demikian, semoga semangat, sukses untuk kita semua bisa lulus ya di tahun 2023 ini.